Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja, kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau yang kita kenal dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang diperkenankan kepada kita pada hari Minggu Advent ketiga ini, juga dengan tegas menyerukan kepada kita sekalian, "Bergembiralah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang." Kenapa kita harus bergembira? Kita harus bersukacita. Karena karya keselamatan Allah bagi dunia ini dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus akan segera tampak. Sabda menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita untuk memulihkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudariku, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar pada hari Minggu ini juga mengisahkan bagaimana karya pewartaan seorang Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ia menyerukan pertobatan agar orang menyiapkan diri, membaharui diri, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya, reaksi begitu banyak orang yang mendengarkan pewartaan, seruan pertobatan
dari seorang Yohanes Pembaptis. Mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Sebuah pertanyaan yang mau mengungkapkan iman mereka akan Tuhan Yesus Kristus, yang mengungkapkan pertobatan, pembaharuan diri mereka untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, menarik juga untuk kita renungkan pada hari Minggu Advent ketiga ini tentang kepribadian seorang Yohanes Pembaptis. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang begitu jujur, yang tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, meskipun hal itu memungkinkan. Itulah yang membuat Yohanes bersukacita dalam karya perutusannya. Ia tidak merebut takhta, ia tidak merebut kuasa, ia tidak merebut kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, ia merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan Dia yang lebih berkuasa. Ia tidak menjelek-jelekan pihak lain untuk mendapatkan popularitasnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent ketiga ini, kita juga dapat merenungkan dua hal ini. Yang pertama, marilah kita persiapkan hati dengan menjalani hidup sesederhana dan dengan rendah hati, agar kita layak dan pantas menyambut Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala perbuatan yang salah harus segera ditinggalkan. Kita harus membangun sikap hidup baru, cara hidup baru yang lebih pantas dan berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana orang banyak yang datang kepada Tuhan dan bertanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Kita pun harus bertanya di Minggu Advent ketiga ini, apa yang harus kita perbuat untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita baharui hidup kita, membaharui hati kita, sehingga Tuhan pantas dan layak berdiam di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Dan hal kedua yang boleh kita renungkan bersama, kita boleh belajar dari kepribadian seorang Yohanes Pembaptis, menjadi pribadi yang jujur, yang rendah hati, untuk memuliakan Tuhan melalui hidup, karya, pelayanan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Jangan pernah mencuri kemuliaan Allah, karena kemuliaan itu miliknya Allah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.